Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat teman-teman semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di video sebelumnya saya sudah sempat bilang kalau memang kita akan membuat konten, dan mungkin ini adalah video perjalanan spiritual saya yang memang tertuju di Alas Puro. Kenapa saya sebut Alas Puro dan berkali-kali teman-teman tahu kalau misalkan saya itu emang dari timur kan gitu. Sebenarnya bukan karena pengennya itu di Alas Puro aja, enggak, memang lakunya itu sebelah sana, dan saya memiliki salah satu ketertarikan sendiri terkait budaya dan spiritual yang ada di sana. Oke, langsung aja. Mungkin banyak dari teman-teman semua dan para netizen sekalian kalau misalkan Alas Puro itu merupakan tempatnya tengah, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak binatang bos. Terus yang ketiga, nanti kalau ke sana pulangnya itu nanti gimana bakal diikutin atau misalkan bakal kena bala gitu. Gini, aku perlu disclaimer dulu ya. Semua tempat, bahkan bukan hanya di Alas Puro, di hutan-hutan yang lain pun itu sebenarnya banyak. Gak usah hutan deh jauh-jauh, deket rumah kita aja yang di belakang, kayak belakang saya ini, itu pun juga banyak. Cuman gini persepsinya, kita mau ngapain kan gitu dulu. Terus kita ada niat terselubung nggak yang memang betul akan mencelakai seseorang. Tapi kalau memang niat kita bersih untuk ke sana, itu pun nggak masalah, nggak bakal kenapa-napa. Dan lagi satu, Alas Puro itu bukan hanya tentang hutan, tapi tentang alam, flora fauna yang ada di sana, dan banyak sekali sejarah-sejarah yang terpendam di sana. Salah satunya Kerajaan Blambangan dulu sempat memiliki sejarah di daerah tersebut gitu. Kerajaan Blambangan adalah salah satu kerajaan terbesar di era kerajaan-kerajaan Majapahit, terutama sebelum runtuhnya Majapahit. Terus yang kedua, di Alas Puro itu banyak sekali laku-laku spiritual, bahkan orang-orang yang memang bertapa di sana untuk mencari wangsit misalkan, atau memang udah lakunya nek wong Jawa ngomongnya iki wis lakune ndek kono, entah kuwi dikongkon karo gurune apa memang karo leluhure mbiyen-mbiyen. Salah satu yang pernah saya sering temui kalau di Alas Puro itu adalah orang yang berlatih teknik pernafasan. Sebenarnya saya nggak tahu ya pernafasan yang dimaksud ini adalah pernafasan yang bagaimana. Cuman intinya gini, pernafasan ini bukan hanya tentang bernafas, bukan hanya tentang menyelaraskan antara badan, pikiran, dan udara yang masuk, tapi menyerap energi alam. Makanya kenapa ada sebutan kayak misalkan teknik tenaga dalam atau apapun. Sebenarnya itu awalnya dari teknik pernafasan. Banyak cara menyerap. Seperti contohnya begini. Nah, yang diawali dengan begini. Nah, sebenarnya ini menyerap. Kita meminta kepada alam dan semesta gitu untuk menyerap energinya. Nah, gini. Ada yang model nanti begini. Terus ada yang begini, ada yang begini, bahkan ada yang begini. Banyak sekali teman-teman kalau yang kita baca, bahkan mungkin sudah tersebar luas di Google. Cuman begini, dalam melatih teknik pernafasan, apalagi itu di alam dan khususnya di Alas Puro, itu sangat-sangat membantu. Terlebih lagi beberapa tempat yang menjadi petilasan-petilasan para leluhur terdahulu. Salah satunya Sendang Kuncur. Sendang Kuncur itu adalah sumber air ya aku bilang ya. Sumber air, dan sumber air ini sangat-sangat berguna bagi penduduk sekitar. Tidak hanya untuk beberapa orang memang ke sana, tapi sangat berguna untuk masyarakat sekitar, bahkan hewan-hewan yang hidup di sana. Oke, kilas balik tentang Sendang Kuncur ini. Kalau dari kacamata spiritual, Sendang Kuncur ini erat kaitannya dengan para pendahulu. Bahwasanya sebelum adanya sendang dan sebelum disebut sendang, memang tempat itu dulunya itu sering tempat pertapaan, terus mungkin melatih ilmu kesaktian, ataupun memang melakukan laku-laku tertentu seperti itu. Nah,
Sendang ini dulunya itu pada era kerajaan Majapahit itu juga kerap dipakai ya, mungkin beberapa patih maupun para jawara-jawara zaman dahulu. Nah, lebih tepatnya kalau dari kacamata spiritual seperti apa sih tempat sendang itu? Jadi itu mungkin tempatnya kotak ya teman-teman ya, kotak begini, terus di masing-masing sudut itu berbentuk seperti bukan naga, tapi lebih tepatnya itu kayak ikan. Tapi memang saya nggak bisa bilang ini naga ya, mungkin ada kalanya orang menyebut ikan yang berevolusi menjadi naga, kan seperti itu. Saya gambarin seperti itu, dan memang tidak hanya tempat pemandian wanita, tapi tempat pemandian campuran lah. Cuman itu untuk tertentu, warga tertentu, mungkin aku bisa bilang kayak bangsawan, para elit, ataupun para raja-raja. Tapi yang sekarang sendang tersebut terbuka untuk umum. Jadi begitu, itu untuk yang di Sendang Kuncur kan begitu. Bagaimana tentang orang-orang yang bilang bahwasanya di Alas Puro itu tempat pembuangan keris dan lain macam sebagainya. Begini, terlepas dari tanggapan-tanggapan negatif, enggak semua di Alas Puro itu tempat pembuangan keris. Banyak kok di tempat-tempat lainnya, kayak mungkin di Alas Roba, terus di daerah utara atau selatan, Pantai Bolong mungkin. Maksudnya Pantai Bolong itu bukan pantai yang bolong, tapi memang ada beberapa batuan yang bolong yang bentuknya kayak menyerupai mulut gua kayak gitu kan. Terus yang paling penting adalah kebanyakan orang bertanya di Alas Puro seperti kayak mencari ilmu wangsit. Sepertinya saya tahu apa yang mereka cari gitu kan, tentang apa yang dimaksud dengan guru sejati. Oke, mungkin beberapa teman masih mempertanyakan apa sih guru sejati itu. Kalau saya yang menafsir itu seperti ini. Guru sejati itu adalah seseorang yang bisa mengajarkan kita tentang apa yang kita miliki, potensi diri kita kan gitu. Sama aja kayak kita mungkin kita sekolah, kuliah ngambil jurusan kita lebih cocok di manajemen bisnis, yaudah kita cari manajemennya bisnis gitu. Tapi hal ini berbeda, mencari jati diri. Hampir kebanyakan orang mungkin salah mengira tentang adanya guru sejati. Kalau saya bilang guru sejati itu adalah penafsiran dari diri kita yang lain, bukan yang ini. Saya nggak bisa bilang itu kayak mungkin itu kodam, atau mungkin itu sedulur papat limo pancer, ataupun mungkin itu salah satu jiwa kita yang lain. Tidak, saya tidak bisa bilang begitu. Dan jawabannya adalah diri kalian sendiri. Karena kalian tentunya belajar tentang pengalaman hidup. Dan apabila kalian melakukan lagu spiritual, leluhur tentunya menuntun. Kalau memiliki trust leluhur, kalau kalian memiliki guru, tentu si guru kalian akan menuntun. Tapi balik lagi, guru sejati itu siapa? Saksikan di episode berikutnya.